Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatul suhbi walhamdulillahi fil bari wat tanahi walhamdulillahi fil bari wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'ala bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilmi wa man aradahuma fa'ala bil ilmi. Allahu azim wa sadaqa rasuluna min habibil karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wasyakirin wa hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah yang mana hari ini kita bertempat di kediaman Pak Ibu Priyanto untuk melaksanakan taklim sebagaimana rutin malam Jumat. Oleh karena itu marilah kita awali dengan bacaan Al-Quran. Kita niatkan untuk keluarga kita yang telah berbuat rahmatullah, kita sebutkan masing-masing, dan kemudian kita niatkan juga buat keluarga kita, anak kita yang masih sekolah ataupun kerja dan sebagainya untuk bisa mengalami kehidupan ini dengan baik dan kemudian yang semula dapat melaksanakan sekolah dengan lancar. Dan selanjutnya kita mohon agar kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas kita bersama. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Wa ila hadirin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatihah ala jinniya wa rakatin saliyah wa ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi syahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa yarwahi walidina walidikum wa qurbatina wa qurbatikum wa madina wa ahmadikum wa ahmadikum wa mawad muslimina ka'fu amma min Allah ta'ala rahmah wal maghfirah wa syukur jannah. Summa yarwahi khususan almarhum Bapak Agus Triyono bin Haji Nudiman, Aja Rustini binti Pada Said, Bada Husain bin Haji Jadarana, Ngadi binti Sang Mulia, Pada Said bin Mulan, yang binti Mulan Purwadi bin Pada Husain, Muhammad Abrori bin Haji Danuri, Henry Sumarso bin Suparno, Marhum bin Jayanong, Haji Ade Wahyudin bin Suwarta, Yulnaini binti Bakhtiar, Yanwar bin Harun bin Harun, Sarmin bin
martani wa usuli wa furu'i mawajibul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahli perumahan Violet Garden Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim linudhira qawman dirabahum fahum ghafilun laqad haqqan qawla aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa ila al-azqani fahum mahmud wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a dhikra بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأعتدنا بسبت فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء الذين كفروا يسعى قال يا قوم اتبعون سبيلي اتبعوا ولا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعطيت من دونه آلهة يؤمن الرحمن بكل الله إن شفاعة شيء ولا يمكنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إن أدخل الجنة ولا يلدكم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا زيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلنركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن يقول لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وعانية وفيه ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأرض كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخر منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقد قدرناه ونزلنا تعالى كالأرجون العظيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من
بمثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا شريك لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا لأهلهم يرجعون ونضرب السور بينهم إلى ربهم ينزلون قالوا يا ولنا من سنة من قبلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الآية واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا تنغنى شيئا ولا تلتون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وقالوا في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنذروني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون جزاء اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو شاء لمسنا عليهم فسبقوا رسلا فنحن يذكرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستقاموا ولا يفلحون ومن واحد نكسب حقا فلا يعقلون وما علمناه شيئا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لها مالكون وجعلناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون ولا يتفكرون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لك مثلا ونشئ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخرجناكم وإذا أنتم منه توقدون وأنزل خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul mu'minun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a as-samawati wal ardi wa la yahuduhu wa huwa al-'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah yadhuru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Anta sallallahu alaihi wa sallam maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdalul zikri fa'annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله رب العالمين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila kalimatul karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa karamati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم اجعل وجهنا وقرنا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية من نوازل ورحمة بفضلك نازلة وبركة ساملة إلى هدينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا عليم المسلمين والمسلمات خصوصا المرحوم Bapak Agus Triana bin Haji Budiman, Ada Rustini binti Mansoe pada Husain bin Haji Jadarana, Nadina binti Sanmulia pada Sa'id bin Bulan, Yanisun binti Bulan Purwadi bin Batkusain, Muhammad Abrari bin Haji Danuri, Henry Sumarso bin Suparno Markum bin Jayarom, Haji Ade Wahidin bin Suwarja, Yulmaini binti Bakhtiyar Wali Harun bin Harun, Sarmin bin Baratani Rasuli wa Qulaihi wa Jabal Muslimina wa Muslimat ahli perubahan fi ajaran Allahumma inna nas'aluka salamata fi din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jilatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwid alaina wa syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inal lisan. Allahumma talina wa bil khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil sa'adah wa salamah wa bil rizqi wa jannah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya mujir ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana wa li walidayna wa kama rabbayna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fil li wa li walidayya wa kama rabbayna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna min taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamam bismillah. Sulaihi syammu zahiran wa batinan. Biniyati anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Ila arwahi khususan wa aba wa la arwahi abaina ummahatina wa shaykhina wa muallimina wa hukuk alaina. Thumma ila arwahi Syekh Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin as-Suyuti. Wa thumma ila arwahi Syekh Ibnu Ruslan surihim wa furu'ihim. Anna Allah yataghashshahum bir-rahma wal-maghfirah wa yusirhum al-jannah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai tafsir Jalalainnya. Ayat berapa ya? 106. Manansakh min ayatin, gitu ya? Iya. Itu betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha.
Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin. Apa yang ternasakh dari ayat. Nasakh itu jadi makna dari ayat itu hilang karena ada ayat berikutnya, tapi ayatnya tetap ada, namanya nasakh. Ada nasakh mansukh, jadi ada dalam ilmu ulumul Quran namanya nasakh mansukh. Ntar saya kasih contoh. Nuzilah hikmuha imma ma'alafziha aula, yang diturunkan hikmahnya ada kalanya lafalnya atau tidak. Wa fi qiraatin bidomin nun, dalam satu qiraah nanti bidomin nun ma nunsakh man ansakh, apa yang telah dihapus tak muruka au jibrilu binasikh, apa yang diperintahkan atau Jibril binasikh dengan membawa berita untuk dihapus maknanya au nunsiha atau ayat itu bukan menasakh tapi dinasakh. Nuakhiruha, ditunda. Fala nuzilah hikmuha, tidak diturunkan hikmah. Wa nurfa'a tilawatuha, diangkat bacaan. Au yuakhiruha fil lawhil mahfuz, atau ada juga ditunda di lauhul mahfuz. Wa fi qiraatin bila hamzah minal bayan ai nunsikuha namuha min qablika wujubusyar. Jadi manansa, apa yang menasakh atau dinasakh, apa yang menghapus atau dihapus, gitu. Maknanya itu na'ti bi khairin minha, itu akan datang dengan yang lebih baik dari ayat yang dihapus itu. Maknanya sekali lagi maknanya atqaul lil ibadi fis suhulati, itu lebih manfaat dalam ibadah fis suhulati aw kasrotil ajri, dalam kemudahan atau banyaknya pahala, atau misliha, atau sama aja ilmu kalafi wasawab. Jadi gini jamaah, manansah min ayat. Satu saat jamaah ketika turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, maka pada saat itu bapak-bapak sahabat gelisah dengan ayat itu. Apa yang menyebabkan sahabat gelisah? Karena takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu susah, Pak. Susah. Kenapa susah? Karena orang sholat berjamaah mungkin oke. Orang puasa di bulan Ramadan nggak ada masalah. Orang zakat oke lah. Tapi jamaah ini kan yang disuruh sebenar-benar takwa, berarti luar dalam. Tapi masalah hati kan siapa yang tahu, Pak? Kelihatannya baik, duduknya bareng, tapi hatinya orang kayak gini pakai duduk bareng lagi gitu. Berarti kan udah nggak takwa itu, karena hatinya jelek.
sholatnya rajin. Berkat orang ketinggalan di bawah. Ampun. Sholatnya rajin, sama tetangga ribut. Jadi jamaah sulit, full-fullan takwa sulit. Pada saat itu sahabat juga mikir, waktu bagaimana ini full-fullan takwa, nggak ada ininya, benar-benar harus benar-benar takwa, nggak bisa itu Pak. Termasuk khotibnya, pas dibuka, nggak salah ini, 25.000. Masih ada sih masjid. Bener, terlaluan itu masjid. Apa tuh khotib? Marah, ya Allah, nggak ngehormatin tuh pengurus masjid. Ada jam 2, udah marah ketemu pengurus masjid. Jam 2 ditelepon sama ketua. Mereka Ustaz salah. Apa ya? Itu salah amplop Ustaz. Itu punya merbuat itu ke bawah itu. Udah jelek. Siapa aja? Masuk ya. Oh enggak. Saya sering Pak kayak gitu. Memang enggak. Cuman saya relatif tidak terlalu cuman justru saya tahunya itu ketika pengurus masjidnya itu nelfon saya, baru saya tahu oh ketuker ya, karena memang saya kan tidak pernah buka amplop Pak. Saya itu setiap ada amplop saya taruh aja di kotak. Justru saya repot jadinya kalau kayak gitu, karena saya harus bongkar-bongkar lagi kan amplopnya. Mana? Gitu. Iya maksudnya harus ada bacaannya enggak gitu. Kalau nggak ada bacaannya kan jadi hacker itu, malah jangan-jangan salah lagi amplop saya kasihnya gitu kan. Nah memang itu salah satu cara saya supaya saya tidak tahu isi dari amplop itu, mau ngajar, mau ngaji, mau ceramah, mau apa, saya nggak boleh tahu gitu. Nanti biasa Ustaz punya ini sendiri, label sendiri amplopnya. Agak enggak, justru saya memang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngerti. Jadi jangankan di mana, di sini aja saya kagak tahu dikasihnya berapa, nggak ngerti dan nggak tahu. Semuanya di mana-mana saya nggak tahu. Begitu ibaratnya isinya kertas kosong juga nggak ketahuan. Iya saya nggak ngerti. Udah aja lulus aja langsung aja. Dan nggak peduli kalau bapak gitu. Justru saya tahunya biasanya kalau dari telepon, oh ya jadi kerjaan dan memang begitu Pak. Dulu waktu pertama-tama kali saya mulai ceramah ngajar itu, ceramah lah gitu, itu dinasihatin itu. Jadi kalau pengen ikhlas taruh di kotak gitu, dan nanti kita nggak tahu tuh gitu. Kita nggak tahu isinya berapa gitu, jadi kita nggak macem-macem gitu, nggak berprasangka buruk sama pengurus majelis taklim masjid dan lain sebagainya. Enggak. Awal-awal saya begitu Pak, udah nggak taunya sebulan nggak ada yang ngundang. Ya ketawa juga isinya gitu. Cuma satu-satunya itu doang gitu. Kalau sekarang mah sudah di ini juga sama anak-anak, iya gitu Pak. Allah kasih. Nggak, tapi saya ingin katakan bahwa hal itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Dan kemudian manusiawi Pak, langsung ada orang-orang tertentu yang dia itu, makanya saya sama kawan-kawan ketika ditanya, wah gede nggak usah Korea Rasulullah, siap masjid gini. Nggak tahu saya, beneran nggak tahu. Nggak ngerti. Malam minggu besok saya di ceramah, dan itu selalu setiap itu ada aja. Ustaz berikutnya kita mau ngomong nih Ustaz, berapa Ustaz biasanya kalau dibayar? Wah itu saya nggak mau jawab. Saya nggak ada omongan saya lebih banyak lebih ikhlas, enggak. Pokoknya udah saya nggak akan ada aja yang bercanda misalkan gitu, enggak, pokoknya saya nggak mau titik gitu udah. Pokoknya tugas saya datang, saya ceramah udah selesai gitu. Jadi nggak mau bercanda-bercandaan juga. Buat gitu-gituan saya nggak begitu ini. Kalau bercanda-bercandaan yang urusan
Apa itu? Nah, saya lagi pengen ngomong bahwa khotibnya aja kadang-kadang bisa ini juga, bisa kejebak juga ketika dia ngomong haqqatul qati itu kan udah jelek tuh artinya. Sahabat, jadi jangankan levelan kita, levelan sahabat aja udah kebingungan, gelisah. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Nah itu dia. Nah, jadi ayat yang haqqatul qati tetap ada nggak? Ada. Tetap ada itu. Tetap ada. Cuman makna dari haqqatul qati itu taksis, lebih khususkan lagi di apa namanya, kalau undang-undang diterjemahkan lagi. Oh begini ya, diricikan lagi itu ada mastata'tum, sekemampuan kalian. Oh kalau sudah bertakwa mah nggak bisa kita kan. Lempengan mana kita yang benar-benar takwa? Sekemampuan, ngaji jalan, sholat jalan, puasa jalan, gitu kan? Berkata orang pimpin ya. Ada aja. Ketika turun ayat Al-Quran, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin. Nikahilah wanita yang kau sukai 2, 3, 4. Out. 2 atau 3 atau 4. Dan poinnya Dan masna wasula. Dan kalau dan itu berarti mutlaqul jami, itu mutlaqul jami itu boleh disborong semua. Makanya jangan heran Pak kalau kemudian detail ini sampai begini. Nah, kemudian dia, tapi di ujungnya kan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak bisa berlaku adil, 1. Sahabat bingung Pak. Bingung lagi. Bagaimana ini? Nah, yang jadi bingungnya begini jamaah. Kalau masalah materi bisa sama, bisa gampang itu mah. Artinya begini loh. Ini dia punya anak 2, maka sebulan sekian, kan gitu ya. Punya anak yang di sono 1, maka sebulan sekian. Yang di sini nggak punya anak, maka sebulan sekian, kan gitu ya. Itu gampang kalau materi mah. Di sini 1 malam, di sini 2 malam. Ini kaget apa ngomong kayak gitu? Aduh, ini ketar-ketir. Iya. Nah, tapi itu lagi ngomong hukum. Nah, jadi ntar ada lagi jamaah itu namanya nasakh. Ayat itu dinasakh. Jadi tadi itu ayat haqqatul qati dinasakh oleh mastata'tum. Termasuk ayat ini. Kalau nggak mampu ya udah 1. Kalau nggak adil bisa 1 lah. Bagaimana itu? Sementara para sahabat, kalau materi oke, tapi kalau perasaan kan enggak. Perasaan enggak jamaah. Bini pertama umurnya 60, bini kedua umurnya 30. Perasaannya itu, perasaan kangen yang ke-60 yang 30. Ya. 20. Nah, maka jamaah itu kan berarti udah enggak benar, enggak adil kan? Majikan warnanya ini. Enggak adil kalau begitu. Nah terus badan banyak lagi hal-hal yang sifatnya itu materi, apa namanya, non materi. Oh gimana itu kalau kayak gitu? Wah sahabat juga bingung juga jamaah, jangan dikira enggak. Bingung lagi. Iya. Maka kemudian turun ayat Al-Quran. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harustum. Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil sekalipun kalian mau. Nggak bakal mampu. Maksudnya apa jamaah?
kata-kata adil di situ jamaah sekemampuan kita, tapi tidak menghapus ayat itu, enggak, tidak menghapus hukum itu, keadilannya, gitu. Sehingga jamaah kalian nggak bakal mampu. Nah, kata-kata nggak mampu itu bukan berarti dihapus itu, boleh 2, boleh 3, boleh 4 itu boleh, enggak. Silahkan jamaah. Walaupun kamu pengen berlaku adil, kamu nggak bakalan. Nah, ketika kata-kata nggak bakalan itu bukanlah berarti kalau itu jangan, enggak, silahkan aja, usaha aja semampunya. Walaupun kamu nggak bisa, cuman tidak kemudian terhapus itu ini apa namanya, kata-kata adil itu enggak terus jalan. Jadi kesimpulannya, selama dia sudah berusaha adil tapi tidak berlaku adil, boleh nggak punya lebih dari 3? Boleh nggak? Boleh. Walaupun dia nggak berlaku adil tapi dia udah usaha. Sebab kalau beda dengan orang yang menyengsarakan dan menyia-nyiakan, lain. Terus jamaah, contoh lagi tuh. Dan jadi ayat Al-Quran yang terakhirnya wa in khiftum alla ta'dilu itu ditaksis, dinasah dengan walan tastati wa ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan mampu untuk berbuat adil sekalipun kamu mau, gitu. Jadi kalau kayak gitu boleh, nggak apa-apa. Ya kurang-kurang dikit. Dan banyak lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Mana lagi yang pokoknya terlalu banyak memang hadirin yang terkait dengan nasakh mansuh. Tapi memang lebih cenderung yang terkenal itu 2 itu. Nah, ini yang kita bahas, ini ayatnya gitu. Manansakh min ayatnya, sesuatu yang telah dinasakh atau nunsiha, atau sesuatu yang menasakh atau dinasakh, nati bi khairin, itu hukum itu datang itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi hukum itu hukum yang menasakh, ayat yang menasakh atau ayat yang mengatur ayat yang pertama itu datang itu buat kebaikan. Karena udah tahu nggak mungkin nati bi khairin minha au mithliha, atau bisa juga seumpamanya untuk menjelaskan aja. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah terhadap sesuatu itu kuasa? Mungkin kan akhirnya begini, ada pertanyaan di zaman itu, lah ngapain sih? Kok ada ayat Al-Quran, ntar udah ada ayatnya terus datang lagi ayat yang menasakh ayat itu? Allah lebih tahu. Innallaha ala kulli syai'in, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu dalam sesuatu itu mengetahui? Allah tahu keadaannya. Makanya kalau nggak ada ayat itu kacau semuanya jawab. Kalau tidak ada ayat mastatotum, capek kita semuanya beriman. Iya, karena hakot itu susah. Gojek datang telat, lama amat bang. Iya. Jadi jamaah berat. Nah, itu namanya hukum nasakh mansukh. Nanti coba-coba iseng-iseng baca di Google kali gitu jamaah, nggak apa-apa. Begini bapak-bapak, ilmu itu Pak dari mana aja Pak ya? Kan ada istilah kayaknya tuh dari Mbah Google lah apa segala. Pak, ilmu itu boleh dari mana aja, tapi semuanya harus cari yang terbaik. Kita ini Pak, kalau kita nggak kuat-kuat memang
orang-orang yang hidup di negara-negara seperti kita, Pak, negara miskin, negara yang sedang kita miskin nggak pakai sih, negara Indonesia berkembang ya. Cepat banget. Berkembang jadi miskin. Memang bapak-bapak, model-model negara miskin, negara berkembang itu di mana-mana itu agama itu dijadikan ini ya apa namanya, dan cuman jadi debat-debat gitu, buat ribut-ribut, buat berantem-berantem, buat bunuh-bunuhan gitu. Yang itu mungkin di negara-negara maju sudah tidak masuk ke wilayah itu gitu. Ya udah jauh, kayak misalkan gini Pak, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang. Oke Pak, kan jelas hadisnya begitu doang. Terus sampai kemudian ada makola, unsur makola, walatan unsur makola. Ya apa yang diomongin jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi ternyata di dalam agama kemudian dimunculkan konsep di agama ya. Kalau di umum malah enggak. Belajar itu harus jelas sanadnya. Jangan belajar dari Google, jangan belajar dari YouTube, jangan belajar dari ini dan lain sebagainya. Nah, itu kan akhirnya mentaksi sendiri. Sementara ilmu itu kan sebetulnya dari mana aja. Harus dari mana aja Pak. Itu jawab. Nah, kita ribut-ribut mulu tuh masalah kayak gitu. Ribut. Belum lagi entar ribut lagi. Ilmu itu harus dapat berkah. Itu ribut lagi. Karena ntar akhirnya ukuran berkah apa sih? Nah, supaya berkah, lalu kemudian diributin lagi. Gitu. Bahkan sekarang ini karena ada keributan masalah nasab, kalau Kiai Imaduddin tidak usah ngaji dari kitab-kitab yang dikarang oleh golongan Ba'alawi gitu. Ya, jadi begitu jam itu kan akhirnya kita jadi ribut lagi gitu. Udah terus aja. Jadi sesuatu yang mestinya clear bahwa ilmu itu dari mana-mana aja. Ini enggak nih, diributin dulu terus aja gitu. Kan munculnya ini Pak, munculnya cerita-cerita khurafat itu karena sandaran hukumnya itu kita bukan Al-Quran itu Pak. Tapi saya melihat tuh jawaban salah seorang itu ya Habib ya, ketika dia dibilang biarin aja Pak, dia nggak percaya tentang wali-wali gitu, tentang wali-wali gitu. Kalau dia nggak percaya dengan wali, bukankah di dalam Al-Quran ada Ashabul Kahfi yang dia bisa membuka apa namanya pintu batu gitu? Oh dia ininya apa namanya, dia timbangannya, kiasannya enggak apple to apple ya bahasanya, bukan ininya, bukan. Kalau Ashabul Kahfi itu ada dalam Al-Quran gitu. Tapi kalau rantai dari langit itu enggak, jangan dibandingkan dengan Ashabul Kahfi dengan apa namanya apa sebahasanya itu Nabi Isa, enggak bisa. Nah itu maksudnya bapak-bapak kenapa kok kemudian kayak misalkan Nabi Musa, bapak-bapak ingat gak pelajaran kita ketika Nabi Musa bisa apa namanya menghidupkan orang yang mati gitu ya, hanya untuk mengetahui siapa yang membunuh Anda kan gitu. Yang kemudian Nabi Musa akhirnya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina kan gitu ya kan. Nah ini kisah Nabi Musa jangan dihubungkan dengan cerita wali yang bisa terbang kayak Batman, enggak. Karena ini enggak nyambung, karena ini sandarannya Al-Quran gitu. Sementara yang Anda sebutkan itu yang katanya ada orang di dalam kubur kemudian
ketika digali kuburnya itu orang bisa lagi jangan ngomong gitu, lagi duduk gitu. Itu sandarannya apaan gitu itu kan. Nah itu jamaah ya, saya tetap harus membandingkan dua ini gitu, karena buat kita nasab itu nggak ada urusan, yang penting nasib ini kita bagaimana sih ini nasib kita bagaimana ini gitu. Kalau saya ceramah bareng sama Habib ya ayo, sama kelompok Imat ya ayo, gitu aja aman aja kalau saya sih. Nasib. Udah aman gitu. Tapi kan tetap harus kita lihat, oh dia di sini nih kelemahannya, oh dia di sini gitu. Dua-duanya ada bagusnya. Artinya dua-duanya bagusnya tuh gini maksud saya. Jadi yang kelompok Habib pada belajar lagi gitu, yang kelompok Imat dia bisa ngebongkar kebekuan yang ada selama ini kan. Itu bagus bisa ngomong. Jadi muncul sekarang kiai pinter Pak, bener. Saya senang juga tuh sama Wafi, sama Gus Rumail menunjukkan bahwa ini Pak, bahwa tuh orang Indonesia tuh pinter-pinter. Itu Habib kalau kagak ada dia pada itu keteran Pak. Iya, untung aja itu ngebelain. Iya, kalau kan saya mikirnya kalau kagak ada dia pada itu keteran itu. Semua keteran. Kalau yang kelompok Imat memang orang hebat-hebat itu Pak. Oh, Kiai Imaduddin itu Pak, dia mensarahkan kitab yang di dalam dunia pesantren itu kitab yang susah, namanya kitab Alfiyah dalam ilmu nahwu. Itu dijelasin sama dia, tetap dipretelin. Itu orang. Dan beliau sudah mengarang 30 kitab, disarah-sarahin. Berarti kan jago bahasa Arab itu orang itu. Tapi Gus Wafi jago juga kan. Gus Wafi justru belum keluar kitabnya. Dia belum keluar. Yang namanya anak muda. Cuman sekarang kan muncul lagi tuh Kiai Marzuki Mustasar. Jago-jago semua. Ini gabus, baru ini gabus. Dua ini. Tapi Pak, tetap orang Indonesia kalau ada di barisan itu cuma sekedar buat berperandong. Tapi ntar yang maju mah pada saat yang terkenal mah dia gitu. Tapi memang beda Pak. Dulu ingat nggak di kata 80 itu ada Buya Zayadi. Ada namanya Buya Zayadi Aziada itu jamaah. Itu Habib itu di belakangnya Buya. Kalah seter sama Buya. Kalah seter. Iya. Ya tapi masing-masing ada hikmahnya gitu. Masing-masing ada hikmahnya. Ada baru Habib dulu. Iya, Habib dulu. Tapi sehingga tidak ada, dengan begitu kan muncul tidak ada pengkultusan hilang. Ngeri lupa lama-lamanya itu kultus itu. Dulu yang berani ngatain tuh hanya paling Habib Rizik yang dikatain. Sekarang Pak, Habib belum dia dikatain. Berani banget pada. Tapi jamaah, nah saya ingin katakan bahwa cerita-cerita kita kesana itu jamaah begini. Jadi memang ilmu itu bapak-bapak sah aja, bapak cari ilmu di mana aja Pak. Kalau saya lebih cenderung untuk sah aja nyari ilmu kemanapun sah. Tapi hati-hati, tetap harus ada petunjuk dari gurunya. Sumber dari mana aja silahkan. Tapi tetap harus ada, kalau guru udah itu mutlak, kalau guru itu mutlak Pak. Dalam agama itu mutlak. Harus, nggak bisa kita mencerna agama dengan otak kita gitu. Apalagi kemudian ngarang-ngarang gitu. Nggak bisa. Karena kalau udah bicara agama nanti ada wilayah-wilayah tertentu yang dia tidak masuk ke wilayah otak, tapi wilayahnya hati. Kayak misalkan begini, dalam ajaran kita Pak, banyak anak banyak rezeki. Itu bukan cuman gara-gara orang zaman dulu karena pertanian gitu, jadi supaya anaknya itu jadi petani, bukan.
Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan karena kahu takfuru fa ini wahidukum rumah yaumil qiyamah. Nikahlah kalian dan banyakkan anak. Aku bangga ntar pada kalian dengan banyaknya umat. Gitu loh. Nah terus muncul lagi misalkan an-nikahu sunnati famnar riban sunnati falaysa minni. Nikah itu sunahku, siapa yang benci dia bukan bagian dariku. Atau iltamisu rizqa bin nikah, cari rezeki itu dengan nikah. Nah sampai di sini bapak-bapak, tolong Anda jangan pakai logika atau ngarang-ngarang. Karena sempat juga saya dengar itu, kenapa kok anak banyak rezeki? Karena dulu kita agraria, jadi begini. Oh enggak, itu bukan urusan nama agraria, enggak ada. Ini memang hadis Nabi, ini memang ayat Al-Quran, gitu. Dan kemudian mari kita buktikan. Dulu kita waktu belum nikah, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor. Sekarang udah punya rumah, udah nikah, punya tuh. Yang secara logika kita pengeluaran kita nambah, tapi enggak juga pemasukan kita nambah lagi. Gitu. Bahwa kemudian ada orang yang nikah dari mulai nikah sampai tua nggak punya rumah, gitu. Kan kita bisa pelajari satu persatu. Oh ya pantas, orang dia males. Gitu. Ada orang yang banyak anak rezekinya banyak. Ada orang yang banyak anak sampai sekarang begitu aja. Kan terkelihatan. Oh dia karena nggak mungkin lah Pak, ketika ada hadis Nabi suruh banyakin anak, kemudian nanti aku bangga, kemudian nanti rezekinya akan datang, tapi kemudian kita diem aja udah, ya nggak mungkin lah gitu. Makanya tapi kan tetap akhirnya logika itu jamaah sampai di situ hilangin dulu, karena ini urusan keimanan gitu. Jadi nggak semuanya itu harus pakai metode ilmiah gitu. Itu kalau ilmiah itu metodenya guru gembul itu hebat, itu orang itu juga lagi gitu. Nah, itu guru biasa itu, tapi otaknya lumayan juga. Ya Allah. Maka hadirin bapak-bapak, silakan kalau cari sumber ilmu dari mana aja. Alam ta'lam annallaha sadaqallahul azim. Ayo. Apa bacaan kita ikuti. Apa itu? Wa inna ab'adan nasi min rabbina rahimi qalbun qasi, gitu. Wa inna min ab'ad boleh kali baca dah, ayo. Gini baca ini susah loh Pak, biar ada barisnya susah. Coba aja. Kalau lu pakai tadi dia juga enggak, kalau itu enggak. Wa in a'bada kan. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Jadi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi, gitu. Kan si semua kan? Ya, coba datang. Ulang. Ulang. Besubuh. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Nah, iya. Terus sairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tuhlisu. Tukhlisu apa tukhlasu? Tukhlisu. Oke, ya udah terus. Fasahihin niyata qabla amali wa tibiha makrunatan bil awwali. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ab'ada qulubin nas. Dan sesungguhnya sepaling jauh hati manusia
min Rabbina, dari Tuhan kami. Min rahmati Rabbina, maksudnya dari rahmat Allah. Siapa sih orang yang jauh rahmat Allah itu? Nah ini dia. Sesungguhnya yang paling jauh manusia dari rahmat Allah yang maha rahim, qalbun qasi, adalah orang yang hatinya keras. Kalau hati keras itu Pak, ndablek bahasa kita itu. Hati keras itu orang ndablek. Jangankan dia benar, dia salah aja juga benar. Dia benar. Pokoknya dia bagaimana caranya dia benar. Nah itulah yang kemudian terjadi di Bani Israel. Dia nggak pernah mau mengakui bahwa dia itu salah, nggak mau. Pokoknya dia benar, titik. Bani Israel itu dia. Makanya di dalam Al-Quran itu, misalkan Bani Israel itu menyembah itu anak sapi gitu. Tapi kemudian apakah mereka mau tobat? Enggak mau. Walaupun kemudian di dalam Al-Quran Allah nyuruh dia tobat, nggak mau. Ntar dia berulang lagi gitu aja, ulang terus saja, sampai kemudian nanti dalam Al-Quran tuh balrona ala qulubi maka yang sebut itu udah karatan tuh artinya itu. Jadi orang artinya keras, tapi belum tentu karatan. Ini udah karatan, bahkan susah, udah karatan. Dalam Al-Quran sampai begitu. Jadi di sini dijelaskan wa inna ab'adal qulub wa inna ab'adal qulub wa inna ab'adal qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Sungguhnya manusia yang jauh dari Tuhan kami yang Maha Pengasih adalah orang yang hatinya keras. Orang susah loh, hati-hati tuh Pak kalau ketemu sama orang yang keras itu. Rata-rata tuh Pak, rata-rata orang yang dia nggak berhasil itu Pak, hatinya keras. Makanya boleh perhatiin, preman-preman itu ngomongnya kenceng dan kasar. Kamu udah terbiasa, mau dari dulu begitu rata-rata bisa terus. Kurang berhasil aja, hatinya keras. Nah kalau hatinya keras, lihat aja ininya muatan omongannya, bukan cara ngomongnya. Sebab ada juga cara ngomongnya keras kan ada juga. Orang Batak juga ngomongnya kan keras, orang Aceh keras, Sumatera hampir rata-rata ngomongnya keras. Tapi kan tetap soal yang ini mah berhasil aja. Wasairul amal la tukhallisu, dan semua amal itu tidak akan selesai la takhruju sahibuha min iddati takhlifi wa taqau sayhatan mahzanatan taban alaiha illa in waqa'at muqtaronatan biniyah. Semua amal itu tidak akan mendapatkan apapun illa ma'an niyatnya haitsu tukhlisu, kecuali disertai dengan niat haitsu tukhlisu. Kalau haitsu tukhlisu itu yang sekira-kira ikhlas dah. Kalau terimanya apa di situ? Tulus. Ada tulus kalau itu. Haitsu itu sudah kira-kira ikhlas dah. Jadi wasairul amal la tukhallisu, semua amal itu tidak akan sampai, tidak akan selesai, tidak akan terima
illa ma'an niat haitsu tukhlisu, kecuali beserta niatnya sekira-kiranya itu ikhlas. Berarti nggak sampai full ikhlas juga udah. Nggak full ikhlas juga jamaah. Ya Allah, asal udah mulai aja udah belajar ikhlas gitu jamaah. Jadi iya ngedumel dikit boleh masih ya? Ya cuman ya begitu dah. Ya udah ambil. Ya. Tadi kotek-kotek. Ya. Haitsu tukhlisu. Nah nanti ada masa kita udah betul-betul ikhlas. Nah kalau udah mulai ikhlas bener tuh udah nggak mikir lagi manusia, udah mau manusia puji, manusia nggak puji, manusianya nyanjung kita nggak nyanjung kita, itu aman, ngasih nggak aman. Itu tingkatan udah mulai tinggi tuh jemaah. Bagus itu yang kayak gitu. Yang haitsu tukhlisu udah ya nggak harus ikhlas banget kayak Nabi, tapi udah mulai masuk ke wilayah itu gitu. Masuk kuliah. Udah mulai sat aja gitu. Bisa. Nggak taunya dia suaranya cakep, suaranya nyaring, suaranya kenceng. Kalau kata orang bagus suaranya. Ini kita baru khusyuk. Kita mana tahu ternyata dalam hatinya ya emang harus begini suara mah masjid doang yang gede suaranya payah banget gitu. Tapi jadi nggak ikhlas. Artinya kurang dia punya keikhlasan. Karena begini bapak-bapak, nanti itu akan terkait dengan ayat Al-Quran, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, gitu kan? Nah, kalau ada orang non-muslim, dia bagi-bagi kue, dibalas nggak sama Allah? Dibalas. Kebaikan dibalas. Karena itu, sama ya, jadi sedikit aja dibalas, pasti dapat dia. Nah, kemudian ada orang Islam, dia bagi-bagi kue, tapi gini, masa orang itu aja pedang bagi gua kan bagi, gitu kan? Itu kayak apaan? Ini warin, gitu. Minggu besok kita yang warin, gitu Pak. Yang warin, pertanyaannya, dia ikhlas nggak? Full ikhlas nggak? Tapi pertanyaannya, dia ada keimanan nggak? Nggak ada. Masa kalah sama yang nggak punya iman? Paham nggak jemaah? Ada jemaah. Dapat balasan, ada nggak kemudian enggak, itu nggak dapat balasan. Itu akan sangat menyalahkan, kan sangat ini banget, apa namanya, bertentangan. Masa orang yang nggak beriman dia berbuat baik dibalas, kira orang yang beriman artinya rada-rada itu nggak bukan menyakitin gitu, karena masanya kita nggak bisa gitu kan, itu masa kemudian nggak dapat balasan, ya dapat jamaah, dan dia dapat lebih banyak, masa kemudian enggak dong gitu, kesian amat gitu. Dia punya iman, dia berbuat baik, masa nggak dibalas? Caleg-caleg itu Pak, kalau dia nggak kuat-kuat ini itu pahit itu Pak. Di Jakarta itu ada caleg yang sampai ngeumrohin kiai-kiai, ustaz-ustaz, nggak jadi loh Pak. Namanya Muhammad Ali, orang Nasdem tuh. Dia barengan sama si Ongen. Enggak, dia orang Kalimantan katanya itu. Dia kemudian sama Surya Paloh disuruh nyaleknya dari Jakarta. Orang satu pesawat itu dia yang bayarin semuanya. Dia nggak tahu apa ini sama si Ongen ya. Karena Ongen Muhammad Sangaji itu. Nah yang DPRD-nya dapat, dia kagak dapat. Ya Allah, gimana saya itu? Dia kalau kadang nggak ikhlas banget itu, galak banget itu. Lah kalau satu pesawat dia yang bayar semuanya, belum lagi dapat ongkosnya. Nah kalau nggak kuat, tapi sih ya dia dapat lah paham. Biar gimana dapat paham. Ya akhirnya kan dia paling ya dengan terpaksa, ya alhamdulillah saya dapat pahala walaupun saya nggak jadi. Tapi sih seenggaknya biasanya kalau kayak gitu nggak jadi DPR-nya, jadi MPR-nya dikasih. Kalau MPR kan putusan dari partai aja. Cuma saya kan, berat juga itu orang, berat. Ukuran kita Pak, nggak gila itu bagus banget itu. Orang nggak ngasihnya pada sembako itu nggak umroh.
baru mau dibilang coba ke rumahnya lagi main. Gitu ya. Iya aja. Fasahihin niat. Qabla al-amali, maka benarkan niat qabla al-amali, sebelum kalian beramal. Wati biha makrunatan bil awali, gitu ya. Dan datangkan niat itu berbarengan pada saat yang pertamanya niat, gitu. Jadi yang maksud dengan niat itu jamaah bi awali wajibin min dzalikal manwi ditukharina awwala wajibin kal wajhi fil wudu'i wa takbiratul ihram fi shalat. Gini, datangin niat itu di saat yang pertamanya. Sholat pada saat takbiratul ihram, Allah. Arti itu udah niat, aku niat sholat maghrib 3 rakaat. Wudu ketika mau basuh muka. Wati biha makrunatan bil awali itu untuk hal-hal yang terkait dengan fardu hukum. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, nggak usah pakai aku niat ngasih nikah Allah, yang nggak usah lah. Masih ambil satu-satu, nggak usah apa-apa. Wa in tadum hatta balaghut akhirah musta thawaba kamilan fil akhir. Dan jika terlupa hatta balaghut akhirah, sampai pengen selesai nih ibadah, sampai pengen selesai nih ibadah, ustad tawaba kamilan fil akhir, maka ustad tawaba, lengkapilah pahala itu untuk mendapat kesempurnaan fil akhir, di akhir-akhir, ila akhiril amali tatadha'afu bihi darajatul amal. Jadi maksudnya begini, jam kita lupa nih ketika sesuatu, misalkan sesuatu lupa nih, anggaplah nggak lupa doa, bukan cuma niat doa, lupa doa gitu. Makan minum aja, makan aja, ya Allah nggak pakai bismillah ini gitu. Maka datangin itu doa atau niat itu pada saat kita ingat, walaupun di akhir. Nah ya, akhirnya munculnya nanti bismillahi fil awali wa akhiri. Nah tapi kalau misalkan bapak-bapak nggak bisa bismillahirrahmanirrahim, Allah lupa saya ngomong begitu, nggak bismillah buat awal dan akhir gitu. Sehingga ketika kita lupa baca bismillah, baca doa dan lain sebagainya, kustatawa bakamilan fil akhir, ambil kesempurnaan dari pahala itu di akhir. Dan sampai enggak, niat juga begitu. Pada saat itu bapak lupa niat, datangin aja niatnya di niat tengah-tengah, namanya orang lupa. Nanggung satu lagi, waniyatun wal qawlu summal amalu bi ghairi waqfi sunnatin la tuqbal. Dan bermula niat, perkataan, kemudian amal bi ghairi waqfi sunnatin, yang tidak berdasarkan kepada sunnah, la tuqbalu, tidak akan diterima. Iya, pokoknya segala sesuatu yang ketika dia ibadah itu nggak ada dasarnya, nggak diterima lah, nggak akan diterima. Malam yakun ya'lamu dafal yas'ali wallahu a'lam bishawab. Ada yang pengen ditanyain silahkan.
Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana ala lazo asrofna fatu alaina taubatan silu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli di mahabbah audiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatus sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi.